Kisah taubatnya Syakwanah sang sufi perempuan. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum pernah mendengar dan mengetahui siapa Syakwanah itu. Namanya memang tidak sepopuler Robiah Al-Adawiyah dan sufi-sufi perempuan yang lain. Namun, tahukah Anda bahwa Imam Ghazali saja terkagum-kagum dengan perempuan yang satu ini? Beliau dikenal suka menangis setiap disebut nama Allah. Beliau adalah Syakwanah, tinggal di Ubullah, pinggiran sungai Tigris, Persia. Beliau diperkirakan hidup sezaman dengan Fudail bin Iyad. Bahkan, satu riwayat mengatakan Syekh Fudail bin Iyad pernah berkunjung ke rumahnya untuk meminta doa. Namun, sebelum menjadi sufi, Syakwanah adalah seorang perempuan yang hampir setiap hari pergi ke tempat-tempat hiburan. Suatu hari, ia bersama budak-budak wanitanya berjalan di salah satu gang di Basrah. Ketika sampai di depan pintu rumah, ia mendengar suara teriakan. Ia pun berkata, "Subhanallah, begitu memilukan. Suara apa itu?" Ia segera menyuruh budak wanitanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Budak tersebut pergi namun tidak kembali. Ia kembali menyuruh salah satu budak wanitanya yang lain untuk melihat apa yang sedang terjadi. Si budak itu pun pergi namun ia tak kembali. Untuk kesekian kalinya, Syakwanah memerintahkan salah seorang budak wanitanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi sambil berpesan agar budaknya itu cepat kembali. Budak itu pun lalu pergi dan kembali seraya berkata, "Tuan Putri, teriakan tadi bukan teriakan orang-orang yang sedang berduka karena ada yang sedang meninggal dunia, tetapi itu tangisan orang-orang yang sedang menyesali dosa-dosanya, tangisan orang yang sedih karena penuhnya catatan hidup mereka dengan goresan-goresan tinta hitam maksiat." Setelah mendengar laporan dari salah satu budaknya tersebut, Syakwanah segera pergi ke balkon rumah itu. Ia melihat seorang pendakwah yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Pendakwah itu sedang memberikan nasihat dan wejangan kepada mereka, mengingatkan mereka akan siksa Allah sehingga mereka bercucuran air mata. Ketika Syakwanah ikut bergabung dengan mereka, sang pendakwah sedang membacakan ayat Al-Quran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan belenggu, mereka mengharapkan kebinasaan. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 12-13. Setelah mendengar lantunan ayat tersebut, Syakwanah merasakan sakit dan kepedihan yang menyayat kolbunya. Ia kemudian berkata, "Wahai Syekh, aku adalah salah satu orang hina penghuni tempat sempit itu di neraka. Jika aku bertaubat, apakah Tuhan akan mengampuniku?" Sang pendakwah menjawab, "Tentu, jika engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." "Walaupun dosamu sebanyak dosa Syakwanah," Syakwanah berkata, "Wahai Syekh, Syakwanah yang Anda sebut tadi adalah saya, yang setelah ini tidak akan lagi berbuat dosa." Sang pendakwah berkata, "Allah adalah Zat yang Maha Penyayang dari segala penyayang. Tentu engkau akan diampuni jika mau bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenar-benarnya." Syakwanah pun menangis dan kemudian memerdekakan seluruh budak wanitanya serta menyibukkan dirinya dalam beribadah. Ia bertekad untuk menebus dosa-dosanya sampai tubuhnya kurus dan tak berdaya lagi. Pada suatu hari, ia memperlihatkan tubuhnya sendiri dan menyadari bahwa tubuhnya itu telah kurus dan lemah. Ia berkata, "Ah, di dunia ini saja tubuhku telah meleleh kurus sedemikian rupa, lalu bagaimana keadaanku kelak di akhirat?" Syakwanah selalu menghidupkan malamnya dengan mengerjakan sholat, bermunajat kepada Tuhannya, dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sering menangis sehingga orang-orang merasa khawatir jika Syakwanah mengalami kebutaan.
karena terlalu sering menangis, mereka melecehkan sikap Syahwanah tersebut. Tetapi dengan tenangnya ia menjawab, "Aku lebih senang jika harus buta di dunia karena terlalu sering menangis karena Allah, daripada aku harus buta di akhirat nanti karena percikan api neraka." Barang siapa di antara kalian mampu menangis, maka menangislah. Tetapi jika ia tidak bisa menangis, maka kasihilah orang yang selalu menangis karena dia mengetahui apa yang telah menimpa dirinya. Setetes air mata yang jatuh karena keinsyafan 1000 kali lebih baik daripada 1.000.000 mutiara di lautan. Sesaat bersedih karena ingat dosa adalah lebih mulia daripada seharian bersedih karena cinta anak manusia. Sejernih wajah karena wudhu yang sempurna adalah lebih bercahaya dari kilauan segunung permata. Sesuci hati hanya karena ilahi, itulah hakikat cinta sejati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa